Dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Ada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Puji namanya dan sebut kemenangan. Sebab Tuhan ada di pihak kita, kuasanya selalu menolong kita. Baju kemenangan bagi kita. Biarkan dunia kan mendengar, biarkan dunia kan melihat, biarkan dunia kan tahu bahwa Allah kita jaga perkasa, jaga perkasa, jaga perkasa, jaga perkasa, jaga perkasa. Haleluya. Saya akan kembali dengan semangat. Perang mendengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Ada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Puji namanya dan sebut ada di pihak kita. Biarkan dunia akan mendengar, biarkan dunia akan tahu, biarkan dunia akan tahu bahwa Allah kita berkuasa, 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 berkuasa. Haleluya. Terus kita memikirnya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan kita. Biarlah hujan memberikan semangat kita untuk terus berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Bebaskan kita dari gunung batu, selamatkanku. Aku pada waktu lemah, berharap di waktu perang. Oh, yang harapan umatnya, singa dari Yehuda, Yesus katakan belum, bebaskan kita dari gunung batu, kekuatanku pada waktu lemah,
menara di waktu perang. Oh, dia pengharapan umatnya. Haleluya. Kita semangat untuk mengadakan peperangan rohani di akhir zaman ini. Siapkan diri kita, siapkan senjata rohani kita. Dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita dari batu, keselamatanku. Datangku pada waktu iman, menara di waktu perang. Oh, depan harapan umatnya. Doa puasa bersama. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Pada saat kita merendahkan diri kita, mencari wajahnya, Tuhan akan menemui kita. Karena barang siapa yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepada kita. Semuanya Tuhan akan nyatakan, semuanya Tuhan akan berikan jawaban dari setiap doa. Kemarin ada pelayanan doa di daerah Pasar Pong. Saya sangat bersyukur, banyak yang kesaksian juga, di mana di balik semua masalah, di balik semua keadaan, selalu masih ada pertolongan. Ya, selalu masih ada hal-hal yang menyenangkan. Karena proses itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita untuk membentuk hati kita, untuk lebih lagi mengandalkan Tuhan. Dan ada kesaksian teman di mana anaknya dapat pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan talenta dia. Dia sangat bersyukur kembali dan percaya bahwa itu bukan karena kuat gagah mereka, tapi karena Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang menolong. Ya, dulu pada masa-masa kesusahan, kesesakan, sama-sama kita ngambil doa di Bukit Doa Depok ya. Ya, kita berdoa ini seperti menanam benih ya saudara, menabur benih. Ya, mungkin kita nggak setelah selesai doa puasa langsung dapat jawaban. Ada juga proses dan waktu Tuhan. Mungkin bisa berapa bulan kemudian, setahun kemudian, ada jawaban Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Ada aja hal-hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya yakin karena saya juga mengalami tahun 2016 di titik terendah kehidupan saya. Bahkan ekonomi juga udah morat-marit, saudara, hutang numpuk, saudaraku. Disitulah saya ambil doa puasa untuk pertama kalinya selama sebulan full. Saya tuh orangnya jarang berdoa, apalagi jarang ambil puasa ya. Berdoa sering, tapi puasa itu jarang saya ambil. Tetapi pada waktu kesesakan itu datang ya, kita ayo merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta Tuhan bukakan masa depan kita ya. Disitulah ada jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan ya. Bertahun-tahun kita menabur dengan mencucurkan air mata, kita menabur dengan terus bekerja di ladang Tuhan, kita terus menabur dengan pujian, penyembahan dan doa. Dan sekarang kita ditambah dengan berpuasa. Saya terlalu yakin bahwa masih ada pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Dan Tuhanlah menjadi jawaban. Jangan cari jawaban di luar Tuhan. Karena kalau di luar Tuhan, iblis sudah menanti orang-orang yang mencari kekuatan di luar Tuhan. Ya, akhirnya kebinasaan yang kekal. Mari saudara, kita saat ini lebih lagi mencondongkan diri kepada Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam, tidak hanya sebatas kulit. Tuhan rindu mengenal Dia. Pengenalan akan Tuhan itu akan meliputi seluruh bumi, ya, melingkupi seluruh bumi. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Kasihan mereka di luar sana yang mempunyai Tuhan yang bukan Tuhan ya, dituhankan. Tetapi kita punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita datang kepada Dia. Dan pasti ada jawaban, ada aja pertolongan. Ada aja yang Tuhan sedang ubah hati kita, roh kita, karakter kita, perbuatan kita, kedagingan kita disalibkan, dimatikan, dan hidup dengan kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga kita pada waktu iblis datang untuk menyerang kita, ayo lawan dengan iman yang teguh. Karena firman Tuhan berkata, mendekat pada Allah, lawan iblis, maka ia akan lari daripada kita.
Di pujian ini tadi saya naikkan, saya merasa merinding ya, karena ada urapan Tuhan dalam pujian ini. Pada saat Tuhan melatih kita untuk berperang, kita persiapkan diri kita, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi Efesus 6, berketopongkan keselamatan, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, berbaju jirahkan keadilan, hidup kita berikat pinggangkan kebenaran, ya pedang roh firman Tuhan, perisai iman, lawan ya, tangkis dengan iman yang teguh, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi kita sudah diperlengkapi sama Tuhan, kita sudah diberikan senjata-senjata rohani. Jangan kita kalah dengan masalah, jangan kita putus asa dalam setiap masalah. Ya, ayo jadi pemenang. Saat ini Tuhan rindukan untuk kita dilatih berperang oleh Tuhan. Ya, kita bacakan ayatnya ada di dalam, sebentar ya. Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang melatih tanganku untuk berperang dan jari-jariku untuk berperang. Kasih setiaku dan bentengku, menara tinggiku dan penyelamatku, perisaiku dan dia yang menjadi tempat perlindunganku, yang menaklukkan bangsa di bawahku. Jadi Tuhan melatih kita untuk berperang. Jari-jari kita, tangan kita dilatih Tuhan. Ya, baik itu bukan secara jasmani tapi secara rohani. Tuhan melatih kita untuk berperang. Kalau saudara bisa main musik, itu jari-jari kita dipakai juga untuk bermain musik, saudara. Itu membuka hadirat Tuhan, membawa kita pada dimensi roh. Ya, di langit kedua ini ada kuasa kegelapan, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Ayo kita berperang. Seringkali mereka menahan jawaban dari doa-doa kita. Seringkali mereka kuasa-kuasa kegelapan itu mencuri berkat-berkat yang harusnya sudah sampai kepada kita. Ayo naik ya ke alam roh, naik ya lewat pujian penyembahan. Kalau sudah tidak bisa main musik, bisa saya juga setel YouTube musik ya. Ayo kita ikutin pujian dengan segenap hati. Kita undang hadirat Tuhan. Ya, kita bawa terus hati kita, roh kita untuk kuat di dalam Tuhan. Jangan kita lemah lagi, putus asa lagi, tapi kita lawan dengan iman yang teguh. Seringkali ada panah-panah api iblis yang, lu nggak bisa, udahlah masalah-masalah lu nggak mungkin ada jawaban. Lawan, aku punya Tuhan, pasti ada pertolongan, pasti ada jawaban, pasti ada kekuatan. Ya, Tuhan berikan, bukakan jalan untuk pekerjaan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Saya sangat bersyukur seringkali di balik semua masalah itu ada maksud Tuhan. Ya, sekarang suami saya sudah dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Dia sekarang condong lebih lagi pada perkara-perkara rohani, saudara. Ya, kalau dulu Pak, kerja ya, udah pokoknya cari duit pikirannya. Dan juga kalau nonton tuh berita-berita duniawi, saya bilang, kapan ya suamiku ini untuk dia condong pada perkara-perkara Tuhan lebih dalam lagi. Nah, sekarang setelah mengalami masalah, sakit, penyakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan, dia lebih condong lagi. Kemarin, Mimi ini ada bagus nih khotbahnya, kamu denger deh. Ya, sekarang dia lebih banyak nonton YouTube khotbah-khotbah yang bagus, yang menguatkan iman. Ya, baca firman, pujian, penyembahan. Ya, dilakukan juga, saudara, berdoa bersama. Mari di balik semuanya itu ada rencana Tuhan. Supaya kita manusia lebih dekat sama Tuhan. Cari rencana Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Ya, beberapa tahun yang lalu ya, saya mendapatkan satu masuk ke alam supranaturalnya Tuhan itu dalam satu kebaktian. Gabungan di gereja-gereja ya di daerah Dan Mogot itu. Gerejanya besar ya, orang yang datang banyak. Pada waktu pujian penyembahan dinaikkan itu, saya mendengar
suara ya di alam roh itu genderang perang saudara, tapi masih jauh saudara genderang perang ya, bahwa ini akan terjadi peperangan yang dahsyat di akhir zaman, akan terjadi perebutan jiwa-jiwa saudara. Saya juga dengar barusan berita akan terjadi lagi penyakit yang dibawa oleh nyamuk saudara, akan terjadi lagi bencana-bencana yang bisa dibuat oleh manusia, oleh orang-orang yang jahat, yang udah sepenuh-penuhnya dia dipakai oleh iblis ya untuk memusnahkan, merebut manusia sebanyak-banyaknya. Ayo kita jangan kalah saudara. Makanya Tuhan bawa saya ke YouTube ini supaya banyak orang yang mendengar. Ayo saatnya nih peperangan. Jangan berdiam diri, sadar, bangkit, bangun dari keterpurukan, bangun dari tidurmu. Ya, jangan tertidur. Ayo kuat rohmu. Ayo jadi pemenang, ayo berperang. Lawan iblis, lawan kedaginganmu dengan iman yang teguh. Maka Tuhan akan sudah janjikan kemenangan bagi kita. Karena bagi kita, hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Jangan takut pada bencana, jangan takut pada sakit penyakit sampar. Jangan takut saudara dengan kematian. Karena kita sudah mempunyai kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan. Dan kita tidak akan mengalami kematian kedua, yaitu neraka yang kekal. Tapi kita diberikan kebangkitan, kemuliaan, tubuh kemuliaan di sorga. Jadi jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan sakit penyakit, jangan takut dengan ya bencana alam, apapun juga ya. Banyak sekali berita-berita yang menggemparkan ya, berita-berita yang menakutkan akhir-akhir ini ya, di mana akan terjadi krisis global, peperangan global. Tapi kita tinggal dalam diam, tenang, dan percaya. Disitulah kekuatan kita, saudara. Kenapa? Itu kerajaan Tuhan kita bawa masuk di dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan apapun juga. Sehingga ada sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Ayat yang berikutnya tentang peperangan ini di dalam Mazmur 18 ayat 2 dan 3-4. Tuhan adalah batu karangku, kota bentengku dan penyelamatku. Tuhanku adalah batu karangku yang di dalamnya aku mendapat perlindungan. Dialah perisaiku, kekuatanku yang menyelamatkanku dan tempat amanku. Dia melatih tanganku untuk berperang. Dia memperkuat lenganku untuk menarik busur perunggu. Jadi Tuhan menguatkan tangan kita untuk menarik busur ya, untuk berperang, untuk melawan setiap kekuatan musuh ya, melawan setiap kedagingan kita yang seringkali dipakai iblis untuk menjatuhkan kita, jatuh bangun dalam dosa. Ayo bertobat, kuatkan roh kita, matikan kedagingan kita, hidup benar, hidup kudus. Hati kita diubahkan menjadi lembut, hati yang baik, hati yang mengasihi, ya, hati yang peka dengan suara Tuhan. Jadi kita terus ada perubahan yang drastis dalam kehidupan kita. Ya, lebih sabar, lebih rendah hati, setia lagi, tekun lagi. Dan apapun kita percaya, kita punya pengharapan kepada Tuhan, dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ada banyak janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Kita pegang erat ya, jangan sampai kita lupakan firman-Nya, kita ucapkan yang rema, diperkatakan sampai semuanya jadi dalam kehidupan kita. Ingat semua kebaikan Tuhan sehingga kita bisa bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, penyertaan-Mu sempurna. Ya, jangan pernah kita lupakan ya. Kita bisa saksikan, ingat lagi semua kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita saat ini dibawa Tuhan pada penghujung akhir zaman ini untuk perang ya, melawan kekuatan musuh. Pada saat roh kita sudah kuat, pada saat kita sudah hidup benar, hidup kudus, pada saat tidak ada lagi penuduhan di dalam hati kita, pada saat kita tutup semua celah-celah dosa, pada saat kita hancurkan semua kekuatan musuh, maka ada powernya. Kuasa Roh Kudus sudah diberikan. Pakai dengan iman yang teguh, karena Tuhan melatih kita untuk berperang.
Ya saudara, sebelum kita masuk dalam doa peperangan, apapun yang menjadi masalah saudara, nanti saudara ikutin doanya dan saudara bisa perkatakan apa yang mau saudara katakan atau doakan atau perangi ya. Apapun juga di dalam kehidupan saudara. Percaya pada ada pembalikan keadaan, pemulihan besar-besaran di akhir zaman ini. Akan ada banyak kesaksian-kesaksian yang saudara dan saya akan beritakan bagi orang-orang lain. Sehingga mereka boleh mendengar Injil Kerajaan Allah. Mereka boleh datang kepada Yesus sumbernya. Mari saudara, memang setiap doa puasa ini kita sertakan perjamuan kudus, kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, ada kekuatan roh yang menyertai kita. Mari saudara kita angkat roti dan anggur di atas kepala kita semua. Bapa di dalam kerajaan surga, di atas kepala kami, di dalam tangan kami ini Bapa ada roti dan anggur. Biarlah roti dan anggur ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus menjadi tubuh dan darah Yesus. Pada saat kami makan dengan cara yang layak, Tuhan yang memberikan kami kekuatan yang baru. Tuhan yang memberikan pengharapan yang baru. Biarlah mengalir seluruh peredaran darah kami. Ada kesehatan, kekuatan. Dan juga Tuhan roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau dan jadi kuat di dalam Engkau. Engkau sudah mengampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Sekecil apapun Tuhan, setiap celah-celah dosa kami tutup di dalam nama Yesus. Biar kami hidup benar, hidup kudus dan boleh melayani Tuhan di ruang doa pribadi kami dan melayani jiwa-jiwa sebagaimana Tuhan pertemukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut roti dan anggur ini, tubuh dan darah Yesus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ini ada firman Tuhan, bisa saya bacakan. Nahum 8 ayat 7b. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Puji nama Tuhan. Bahwa Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Dalam nama Yesus. Mari saudara kita berdoa. Sakara papa papa ya sekerere. Yara la papa ya sendere. Ora papa papa ya sakara la maso. Yara la ya sekerere. Yara la papa papa. Firman-Mu berkata di dalam nama Yesus Kristus, saat kami mendekat kepadamu, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Di dalam nama Yesus, semua kekuatan musuh yang berusaha mengacaukan kehidupan kami, di dalam nama Yesus kami usir, kami tolak dari kehidupan keluarga kami, dari kehidupan usaha pekerjaan kami, semua langit-langit tembaga yang di atas kami, di pintu-pintu yang tertutup saat ini terbuka di dalam nama Yesus. Dengar iblis, dengar roh jadi udara. Kau tidak bisa menahan berkat-berkat Tuhan yang bagi kami. Berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat ekonomi, berkat keuangan di dalam nama Yesus terbuka. Dari utara, barat, timur, selatan, berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kami. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutup jika Tuhan sudah membuka jalan. Jika Tuhan sudah membukakan rencananya, maka kami masuk di dalam semua rencana Tuhan, destiny Tuhan, dan apa yang Tuhan berikan pada kami, masa depan yang penuh pengharapan. Dan kami percaya iman kami kepadamu tidak pernah mengecewakan. Kami percaya Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau kirimkan sepasukan malaikat berperang juga di alam roh. Gantikan kami semua kekuatan musuh. Ada pemerintah, penguasa yang gelap, roh-roh jahat yang di udara yang senantiasa untuk mengacaukan kehidupan kami. Saat ini kami lawan dengan iman yang teguh di dalam nama Yesus. Lepas semua belenggu-belenggu iblis. Lepas dalam nama Yesus.
Kami usir, kami tolak dari kehidupan keluarga kami, keluarga inti Yerusalem. Oh Rabasyakadadadadada, mungkin ada anak-anak kami yang belum mau mengenal Tuhan, yang hatinya jauh daripada Tuhan, yang menyimpan kepahitan apapun. Lepas di dalam nama Yesus. Kami tarik seluruh isi keluarga kami, baik suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, istri kami, di dalam nama Yesus. Mereka kami bawa di hadirat Tuhan. Mereka boleh haus dan lapar akan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami tutup celah-celah iblis, kami tutup celah-celah dunia, segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kami tutup di dalam nama Yesus. Semua prinsip-prinsip dunia, semua apapun yang di dunia yang tidak benar, yang senantiasa menarik anak-anak Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami bawa semua kaum keluarga kami untuk mencari Tuhan, mendekat pada Tuhan, mengalami Tuhan. Semua ekonomi yang tertutup, keuangan yang seret, pekerjaan yang sepi, dagangan yang sepi saat ini di dalam nama Yesus. Kami mintakan malaikat-malaikat Tuhan membawa pembeli-pembeli kepada setiap anak-anak Tuhan, sehingga laris, manis, semua dagangan laku, semua penjualan omset meningkat, dan semua apa yang dikerjakan berhasil, beruntung, membuahkan. Sehingga kami terus Tuhan diperkaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, lumbung-lumbung Yusupas Agape juga saat ini kami bawa di dalam nama Yesus. Tuhan kirimkan bendahara-bendahara surgawi untuk menabur, untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, sehingga Injil Kerajaan Allah terus diberitakan di mana-mana. Kami buka doa, pasukan-pasukan pendoa, pasukan-pasukan penuai. Kami juga berbagi buat gereja-gereja yang kekurangan, hamba-hamba Tuhan yang kekurangan. Berkati berlimpah-limpah sesuai janji-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada satu kuasa pun yang menutup, hai dengar iblis. Tidak ada satu kuasa-Mu untuk menutup apa yang Tuhan sudah buka. Kami perintahkan dari utara, barat, timur, selatan, berkat-berkat Tuhan masuk dalam kehidupan kami. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutup. Kami buka semuanya dengan kunci Daud. Yang sakit juga saat ini aku berdoa, kami mintakan organ-organ yang baru dari surga, di mana malaikat-malaikat membawa dari gudang surga organ-organ manusia untuk membawa kesembuhan. Ada hati, ada ginjal yang baru, ada paru-paru yang baru, ada mata kornea yang baru, ada tulang belulang yang baru, yang kuat kembali di dalam nama Yesus. Ada pemulihan kesehatan, kesembuhan yang ajaib terjadi. Semua penghalang-penghalang iblis yang menghalangi jawaban doa saat ini, dengar iblis, kami hancurkan kuasa-Mu, kami patahkan kuasa-Mu, kami rebut apa yang Kau curi 7 kali lipat, Kau kembalikan ke dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat hubungan-hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Mulai hari ini perbaiki hubungan dengan Tuhan, mendekat lebih dalam. Ampuni jika ada dosa, kesalahan, ada penuduhan di hati, di dalam nama Yesus. Kami usir, kami tolak penuduhan. Kami juga minta ampun. Tuhan mengampuni, menyucikan, menguduskan kami, melayakkan kami untuk mendekat pada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada kita.
semua hubungan-hubungan dengan sesama yang tidak baik. Mungkin ada perpecahan, ada perceraian, ada pertikaian, ada iri hati, ada perseteruan, ada masalah-masalah dengan sesama suami istri, anak mantu, mungkin dengan cucu. Mulai hari ini damai sejahtera-Mu turun, ada kedamaian. Oh Tuhan, ada kasih, ada saling mengampuni. Mari Tuhan, perdamaikan kami. Biarlah kami terus menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Biarlah terus kami hidup dalam berkemenangan. Kami akan melihat hari-hari yang baik di depan kami. Kami tutup semua celah-celah rumah tangga kami dalam perlindungan-Mu sempurna adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera-Mu dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Haleluya. Amin. Menyala-nyala